Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara memperingati Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Jumat 10 November 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh resimen mahasiswa diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa memerdekakan negara Republik Indonesia, terutama kepada para pahlawan pendidikan. Mari sama-sama kita menyampaikan doa kepada mereka. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Mohon untuk diikuti semuanya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada pensiunan di lingkungan UIN Araniri, Banda Aceh. Kepada nama yang kami sebutkan berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Penerima Satya Lencana Karya Satya masa bakti 10 tahun. Dr. Syahrul Riza SAG MA, Ketua pada Program Studi Pasca Sarjana. Ruhamah SAG MAG, Sekretaris Prodi pada Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Din Izata ST, Analis Barang dan Jasa pada Bagian Umum Biro AUPK. Fauzan Amri Esos, Arsiparis Ahli Muda Bagian Umum Biro AUPK. Cut Megawati Sani AMDSE, Pengelola Administrasi Alumni pada Bagian Tata Usaha, Fakultas Sains dan Teknologi. Taufik Maulana SSI MM, Pengadministrasi pada Bagian Umum Biro AUPK. Putri Heliawati SE, Bendahara Penerimaan Pengeluaran pada Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK. Desi Mauliza SH, Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saifuddin SE, Bagian Perencanaan Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Zahlul Armi SE, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi. Dilanjutkan dengan penerima Satya Lencana Karya Satya masa bakti 20 tahun. Hasnawati SAG, Kepala pada Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Andes Suhaimi MAG, Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Hasnul Arifin Melayu SAG MA, Wakil Dekan 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum. Dr. Muji Mulia SAG MAG, Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Siti Hasinah SAG MPD, Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nazaruddin SAG SS Emlis, Wakil Dekan pada Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Adab dan Humaniora. Nur Hayati Ali Hasan Emlis, Ketua Prodi pada Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Zubaidah MED, Lektor pada Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Haji Mutiarah Fahmi LCMA, Ketua pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Fahruddin SAG MPD, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dr. Andes Saifuddin Ar-Rasyid Emlis, Lektor pada Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Saudah, Pengadministrasi pada Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Samsul Rijal, Pengadministrasi pada Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Zalika SPDI, Arsiparis Ahli Muda pada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dilanjutkan penerima Satya Lencana Karya Satya masa bakti 30 tahun. Dr. Andes Nasruddin M. Hum, Wakil Dekan 2 pada Fakultas Psikologi. Dr. Andes Subki, Kepala pada Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dr. Andes M. Jamil Yusuf MPD, Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dr. Tarmizi M. Jakfar MAG, Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Hukum. Mardiah SOSI MPD, Arsiparis Ahli Muda pada Biro AAKK. Dr. Andes Mahdi MKes, Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dr. Andes Baharudin MSI, Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dr. Andes Umar Latif MA, Lektor pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dr. Anda Aisyah MAG, Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Hanifah SKM, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan UIN Araniri. Master, cok kursi ya. Dilanjutkan dengan penerima santunan kepada pensiunan UIN Araniri, Banda Aceh. Dr. Andes Azwar, Dr. Andes Burhanuddin Abdul Ghani MA,
Dr. Andes A. Samad Usman MPD almarhum berkenan keluarga mewakili. Jailani Mahlan SE, Profesor Dr. Haji Alyasa Abu Bakar MA, Wahif Rifai, M. Kasim, Dr. Andes Muhammad Yatim MPD, Dr. Haji Ramli MPD, Mawardi. Bu Aisyah ya. Oh ya. Ibu, apa ya? Apa ya, Bu? Diawali dengan penyerahan santunan kepada pensiunan di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Berkenan Rektor selaku pembina upacara untuk menyerahkan. Berkenan kepada Wakil Rektor 2 untuk mendampingi. Sekarang kita saksikan bersama penyerahan santunan kepada para pensiunan di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode tahun 2022-2023. Diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh didampingi Wakil Rektor 2 UIN Araniri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada para pensiunan, kami silakan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun. Hadirin yang berbahagia, saat sekarang kita saksikan bersama penyembatan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun. Kami silakan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 20 tahun. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih untuk penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 20 tahun. Disilakan mengambil tempat semula. Selanjutnya kita saksikan penyerahan atau penyebatan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 10 tahun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh diterima oleh 46 orang, Masa Bakti 30 tahun sebanyak 14 orang,
masa bakti 20 tahun sebanyak 15 orang, dan masa bakti 10 tahun sebanyak 17 orang. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih Rektor, Wakil Rektor 2 dan penerima tanda kehormatan disilakan mengambil tempat semula. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unsur pimpinan di lingkungan Win Araniri, mulai para wakil rektor, Bapak Ibu Dekan, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Lembaga di lingkungan Win Araniri, Wakil Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan juga Wakil Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan Win Araniri, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Win Araniri, Bapak Ibu tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan di lingkungan Win Araniri, panitia dan petugas upacara yang kita banggakan, serta guru-guru kita. Tadi kita saksikan bersama sejumlah guru-guru kita, para dosen dan tenaga kependidikan yang telah memasuki masa purna bakti di lembaga yang mulia ini yang kita banggakan. Hadirin jamaah yang mulia, pada kesempatan ini, upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November merupakan kita melakukan napaktilas sejarah terhadap peristiwa perlawanan saudara-saudara kita di Surabaya, arek-arek Surabaya yang digerakkan oleh Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahad Hasbullah dengan seluruh para santrinya, melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu terutama yang dipimpin oleh Inggris untuk membaiat Belanda untuk menggagalkan proklamasi Republik Indonesia. Maka semangat para pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini mesti kita kenang, mesti kita ingat betul jasa para pahlawan ini. Hanya bangsa yang memiliki etika dan dedikasi tinggi yang menghargai jasa para pahlawannya. Kemudian momentum Hari Pahlawan ini juga kita mesti memahami betul bahwa semangat perjuangan para pejuang kita sebelumnya mesti kita wariskan kepada generasi muda kita, kepada anak cucu kita, karena peristiwa yang terjadi di Palestina hari ini tidak tertutup kemungkinan pada suatu saat negeri ini juga akan dijajah oleh bangsa lain. Pada saat itu apakah kita siap mempertahankan negeri kita sendiri
sebagaimana bangsa rakyat Palestina hari ini dengan semangat juang yang luar biasa mempertahankan negerinya dari jajahan Zionis laknatullah, yang sama-sama kita doakan semoga perjuangan mereka itu mendapat kemenangan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini, insya Allah pada hari Senin lusa kita akan melakukan doa bersama dan juga solat gaib kepada syuhada Palestin di Masjid Fathul Qarib. Kami harapkan kehadiran Bapak Ibu semuanya, seluruh unsur pimpinan, para dosen, tenaga kependidikan, kemudian juga kepada mahasiswa, agar sama-sama kita memberikan doa kita dan juga sekaligus menggalang donasi untuk Palestina, yang insya Allah mungkin dalam akhir bulan ini kami akan menyampaikan donasi sumbangan kita langsung kepada Dubes Palestina di Jakarta. Dan dalam kaitan ini juga kami instruksikan kepada seluruh bendahara, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita akan memotong gaji Bapak Ibu 1% untuk donasi Palestina. Itu akan kita kumpulkan nantinya dengan sumbangan-sumbangan lainnya yang akan kita serahkan segera dalam bulan ini. Kemudian pada momentum Hari Pahlawan hari ini, kita juga menyampaikan terima kasih kita kepada guru-guru kita. Tadi kita lihat Profesor Alyasa Abu Bakar beserta dengan seluruh tenaga kependidikan yang telah memasuki masa purna bakti. Beliau-beliau ini adalah pahlawan bagi lembaga ini. Mereka telah mendedikasikan jasa tenaga pengabdian mereka kepada lembaga ini. Moga-moga kita dapat meneruskan semangat juang para pendahulu kita ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengajak seluruh unsur pimpinan, seluruh sivitas akademika UIN Araniri Banda Aceh, dalam konteks semangat Hari Pahlawan ini, mari kita menyongsong pengembangan kemajuan UIN Araniri. Kita baru saja mendapatkan akreditasi institusi lembaga ini dengan akreditasi unggul. Unggul ini merupakan capaian kita bersama. Dengan semangat juang kita bersama, hingga pada usia yang ke-60 tahun, realisasi untuk memperoleh unggul itu kita raih secara bersama. Ini tidak lain adalah berkat perjuangan kita bersama. Untuk ini, saya atas nama rektor dan pimpinan di lembaga ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membersamai untuk mencapai keunggulan ini. Ke depan yang harus Bapak Ibu pahami, unggul ini merupakan pondasi dasar. Maka ke depan yang lebih penting yang harus kita isi adalah bagaimana melestarikan, menjaga, kemudian berkhidmat dalam konteks kelembagaan dan administrasi untuk unggul ini menjadi sebuah budaya akademik yang harus kita implementasikan dalam seluruh sisi kehidupan di kampus yang mulia ini. Bukan setelah kita mendapat unggul hari ini selesai persoalannya, tidak. Ini baru adalah tiang pondasinya yang telah kita bangun. Sementara dinding, atap dan semua aksesoris lainnya itu mengharapkan bakti, integritas, kepribadian, kemudian pengabdian, pengkhidmatan Bapak Ibu sekalian, agar semangat unggul ini tidak hanya menjadi simbol di kertas, namun dia betul-betul terimplementasi dalam seluruh sisi kehidupan di kampus yang mulia ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina